warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Miftahul Ulum selaku penceramah. Yang saya hormati Bapak Haji Muhari, Ketua Takmirul Masjid Baitul Haq, Staf Kelurahan Bapak Basuri, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat Cipinang Besar Utara, Ketua RW 012, beserta seluruh Ketua RT maupun Ketua RW 13 dan RW lainnya, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan yang kita lakukan ini menjadi momen yang sangat penting bagi kita semuanya. Mengapa saya katakan penting? Karena peringatan ini menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita tidak mungkin beriman kepada Rasul tanpa kita mulai mencintai Rasulullah. Kita tidak mungkin mencintai Rasulullah kalau hanya kita ucapkan tanpa kita melakukan suatu tindakan nyata. Peringatan ini di samping syiar agama juga sebagai tindakan nyata bahwa kita mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah berarti kita beriman kepada Rasulullah. Kita tidak mungkin beriman kepada kitab suci, kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mulai beriman kepada Rasul. Sehingga acara pada malam hari ini menjadi sangat penting bagi kita semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Semoga ibadah yang kita lakukan pada hari ini akan menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai bukti bahwa kita ini mencintai Rasul dan kita beriman kepada Rasul, maka kita juga harus bisa mengikuti sifat-sifat Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasul, itu berarti kita harus bisa mengikuti jejaknya. Berarti kita harus bisa mengikuti sifat-sifat Rasul. Karena mencintai Rasul, itu berarti kita mencintai akhlaknya. Kalau kita mencintai akhlaknya, maka kita harus bisa mengikuti sifat-sifat Rasulullah. Tabligh, amanah, sidik, dan fatonah. Saya berharap peringatan ini bukan hanya sekedar acara seremonial, tapi marilah kita maknai di dalam sikap dan perilaku. Kita ambil rohnya peringatan ini. Bagaimana kita bisa mengambil rohnya peringatan ini? Kalau kita bisa mengikuti sifat-sifat Rasulullah.
Oleh karena itu kami berharap setelah peringatan ini, marilah di dalam kehidupan sehari-hari kita terus bisa mengikuti sifat-sifat Rasul. Sehingga tepat sekali tema di dalam peringatan ini, mari kita bangun akhlak yang mulia. Kita membangun akhlak yang mulia berarti kita mengikuti akhlaknya Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, maka harus mengikuti sifat-sifat Rasul. Satu-satunya pemimpin dunia adalah Rasulullah. Seseorang itu dikatakan pemimpin kalau mempunyai pengikut, ada pengikutnya. Rasulullah itu pengikutnya ada di semua negara di dunia, tergelar di semua negara, di 202 negara. Presiden di suatu negara itu hanya pemimpin di negara itu. Semua presiden, termasuk presiden Amerika pun hanya pemimpin di Amerika. Tetapi kalau Rasulullah pemimpin dunia, karena pengikutnya ada di seluruh dunia. Termasuk kita-kita yang hadir pada malam hari ini adalah pengikutnya Rasulullah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kami berharap seperti tadi saya katakan, jadikanlah peringatan ini sebagai momentum untuk memperbaiki akhlak kita sesuai dengan tema. Bagaimana kita memperbaiki akhlak kalau kita bisa mengikuti sifat-sifat Rasulullah sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, sehingga akan sempurna akhlak kita kalau kita bisa mengikuti sifat-sifat Rasulullah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya hadir kemari di samping untuk bersilaturahmi, juga ingin menyampaikan rasa terima kasih. Mengapa saya menyampaikan terima kasih? Sebagai gubernur DKI, ya, bukan wakil, tapi sebagai gubernur DKI, saya mendapatkan dukungan dari 8.000 lebih, hampir 9.000 warga Cipinang Besar Utara. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih. Saya maju independen. Saya tidak lewat partai politik. Mengapa saya maju independen tidak lewat partai politik? Supaya saya tidak punya hutang pada partai politik, tetapi hutang saya langsung pada masyarakat yang mendukung saya. Oleh karena itu tentunya kalau suatu saat saya menjabat sebagai gubernur, hutang itu harus saya tebus. Bagaimana menebus hutang itu? Bagaimana cara menebusnya? Tentu saya harus menyelesaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Cipinang Besar Utara itu. Apa yang menjadi kesulitannya, apa yang menjadi kendalanya. Untuk itu suatu saat kami akan sering datang ke Cipinang Besar Utara ini. Walaupun saya sendiri sudah 3 kali datang kemari. Yang pertama kali ketika ada kebakaran. Yang kedua, sholat Jumat berjamaah di RW 2. Dan yang ketiga adalah pada malam hari ini. Dan suatu saat kami akan sering datang kemari untuk menyambung silaturahmi, sehingga saya memahami benar kondisi masyarakat Cipinang Besar Utara ini. Kalau suatu saat saya diberikan kesempatan mengemban amanah sebagai gubernur, tentu silaturahmi ini akan kami lanjutkan untuk memperbaiki kawasan ini, membantu masyarakat Cipinang Besar Utara ini. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini kami juga membawa Gibran
Tapi sementara satu, karena memang itu kebutuhan dari warga Cipinang Besar Utara RW 2. Kalau ini nanti cocok, maka hari Senin nanti kami bawakan 5 lagi. Semoga ini bisa memenuhi harapan masyarakat Cipinang Besar Utara. Silaturahmi berikutnya juga akan terus kami lakukan supaya kami semakin dekat dengan warga Cipinang Besar Utara itu. Kedekatan batin, kedekatan hati lewat silaturahmi merupakan kebahagiaan bagi saya selaku pribadi, sehingga jabatan yang saya duduki nantinya kalau memang diridhoinya, maka saya bisa mengabdi untuk kepentingan masyarakat banyak, dan saya bisa bermanfaat bagi masyarakat Jakarta, lebih khusus lagi adalah masyarakat Cipinang Besar Utara. Pada kesempatan ini pula kami mohon doa restu nantinya pada saat pilkada yang masih 3,5 bulan lagi, tepatnya tanggal 11 Juli 2012. Tanpa doa restu Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak mungkin saya bisa lolos. Jadi setelah dukungan, kami masih mohon dukungan lagi nantinya pada saat pilkada. Semoga silaturahmi yang kita bangun akan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, siapa yang menerima? Ya. Ya, mari kita saksikan telah diterima oleh Ketua RW 02. Ya, terima kasih. Wali.